kita pelajari struktur asam amino ya. Nah, asam amino itu terdiri dari atom-atom apa saja? 4 ya. Karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen ya. Nah, jadi ini atom pusat ini yang di tengah ya, yang warna pink. Ini atom pusatnya adalah C, karbonnya ya. Dia mengikat 4 atom ya. Ada hidrogen ya, lalu karboksil COOH ya, atau COO- kalau si hidrogennya itu sudah lepas ya. Nah, lalu NH4 atau NH3+ ya, kalau hidrogennya juga sudah lepas ya. Dan R itu adalah rantai samping ya. Nah, rantai samping ini bisa bermacam-macam, dari hidrogen ya sampai benzen dan sebagainya. Nah, rantai samping ini adalah yang membedakan asam amino satu dengan yang lainnya ya. Ada berapa asam amino? Yaitu ada 20 asam amino. Nah, ini teman-teman ini tugas ya, tolong membuat struktur tabel gitu ya. Terserah teman-teman nih nyamannya seperti apa bentuk tabelnya. Tabel 20 asam amino. Di situ ada strukturnya dan ada nama asam aminonya apa gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti dari struktur asam amino yang sudah dinamai nanti akan terlihat itu asam aminonya bersifat positif muatannya atau negatif, positif, negatif, atau netral gitu ya. Nah, itu ada penggolongannya juga. Nah, teman-teman tolong buat tabel 20 asam amino ya, beserta namanya ya. Nah, jika melihat dari struktur asam amino ini, kita lihat bahwa asam amino ini bisa punya muatan positif ini ya, NH3 bisa punya muatan negatif. Dan kalau misalnya penentu suatu asam amino memiliki muatan positif atau negatif, yaitu tergantung muatan gugus sampingnya. Yang ini ya, R. Jadi misalnya kalau R-nya ini muatannya netral ya, berarti asam amino ini sifatnya apa? Ya netral juga. Kenapa? Karena kan ini negatif 1, ini positif 1. Berarti ini muatannya netral ya. Seperti itu. Nah, ya jadi protein itu disusun bisa oleh asam-asam amino, dan asam amino itu ada 12 jenis. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, ini contoh anatomi asam amino ya. Nah, di sini yang NH3+ ini ya. NH3+ ini mohon maaf ya, tadi Ibu menyebutkan NH4, bukan NH4 tetapi adalah NH2 ya, atau gugus amin. Nah, gugus amin jadi terdiri dari gugus amin dan gugus karboksil ya. Lalu atom hidrogen dan rantai samping. Jadi teman-teman ini tidak baku ya. Misalnya rantai sampingnya apakah kalau yang di sini rantai sampingnya di kanan, kok ini jadi di atas? Tidak masalah. Karena ini kan rumus struktur ya. Rumus struktur itu yang penting strukturnya komposisinya adalah sama ya. Soal posisi itu pasti akan beragam ya. Kalau posisi itu disesuaikan nanti sama stereokimia namanya. Nah, itu tidak akan kita pelajari, tapi kita mempelajari anatomi struktur asam amino. Tadi ada gugus apa aja? Gugus amina ya, NH2. Nanti kalau dia menerima H, dia jadi NH3+ ya. Nah, lalu gugus asam karboksil atau asam karboksila COH. Ini kalau misalnya dia melepas H hidrogen, dia akan menjadi COO-
itu. Nah, ini rantai sampingnya dan atom hidrogen satu lagi. Nah, ini contoh ya, ini yang paling sederhana itu asam aminoglisin. Asam aminoglisin itu rantai sampingnya itu adalah hidrogen gitu ya. Nah, lalu ini contoh asam amino aspartat. Asam amino aspartat ini rantai sampingnya CH2COOH ya. Lalu ini asam amino penilalanin. Penilalanin ini rantai sampingnya CH2 dengan benzen ya. Iya, CH2 dengan satu benzen ya. Nah, jadi asam amino yang berbeda menunjukkan bahwa dia memiliki rantai samping atau side chains yang berbeda juga seperti itu. Nah, bagaimana ikatan peptida asam amino itu terbentuk? Jadi ikatan peptida itu apa? Ikatan yang menghubungkan satu asam amino dengan asam amino yang lainnya. Jadi bagaimana ikatan peptida itu dibentuk? Ketika ini ya gugus karboksil dalam satu asam amino dia bergabung dengan gugus amin ya, gugus amin pada asam amino yang lainnya. Caranya seperti apa? Yaitu mereka mengalami suatu reaksi kondensasi ya, atau proses kondensasi. Jadi gugus OH yang ada pada karboksil dan hidrogen yang ada pada gugus amin di asam amino yang lain, dia berinteraksi dan melepaskan diri menjadi H2O ya, sehingga C akan berikatan dengan C pada gugus karboksil ya, akan berikatan dengan N pada gugus amina di asam amino yang lain seperti itu. Nah, ini teman-teman harus memahami ini ya. Nah, ini adalah reaksi kondensasi dan reaksi hidrolisis ya. Nah, ini tadi ya, gugus karboksil pada asam amino yang satu, OH-nya mengalami kondensasi dengan hidrogen pada gugus amin ya. Ini apa? Glisin ya, dengan apa coba? Tadi penilalanin ya. Ketika glisin dan penilalanin bergabung ya, dia mengalami reaksi kondensasi membebaskan H2O sehingga menjadi ini karena ada asam aminonya ada dua, berarti dipeptida ya, seperti ini ikatan peptida. Berarti ikatan peptida itu antara ikatan yang menghubungkan gugus apa dengan apa? Gugus karboksil dengan gugus amin ya, seperti itu. Oke. Nah, sebaliknya adalah kebalikan dari reaksi kondensasi adalah reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis itu adalah namanya lisis ya, atau pemecahan dengan menggunakan air ya. Gitu. Nah, misalnya ini di peptida ya, ketika mengalami hidrolisis dia akan menghasilkan ya, asam amino, dua asam amino, yaitu tadi glisin dan penilalanin gitu ya. Jadi kalau yang tadi hidrogen H2O-nya bebas, kalau yang ini gugus OH-nya kembali ke gugus karboksilnya ya, dan atom hidrogennya kembali ke gugus aminnya, seperti itu. Nah, proses hidrolisis ini pasti memerlukan energi ya, suatu energi, atau juga biasanya melibatkan enzim ya.
Nah, lalu jenis-jenis struktur protein itu ada 4. Yang pertama struktur primer, yang kedua sekunder, ketiga tersier, dan yang keempat kuartener. Nah, struktur primer itu apa? Struktur primer itu rantai polipeptida sebuah protein terdiri dari asam amino yang dihubungkan ya satu dengan yang lainnya secara kovalen melalui ikatan peptida membentuk rantai yang lurus dan panjang sebagai untaian polipeptida tunggal. Jadi primer itu hanya satu untai polipeptida gitu ya, dan dia berikatan satu asam amino dengan asam amino lainnya, tidak ada interaksi dengan untaian polipeptida yang lain gitu ya. Nah, ini dimulai dengan N terminal. Jadi kalau dari di protein itu ada N terminal, ada C terminal. Diawali dengan terminal gugus amin, diakhiri dengan terminal gugus karboksil. Ya, seperti halnya yang tadi menggambar struktur, ini pasti di ujungnya itu di ujung kiri ya diawali dengan gugus amin dan terakhirnya di kanan diakhiri dengan gugus karboksil. Jadi seperti itu ya. Jadi ada N terminal dan C terminal. Nah, ini struktur primer. Lalu kalau struktur sekunder itu apa? Jadi kalau struktur sekunder itu ada interaksi intermolekul ya. Interaksi intermolekulnya itu antar rantai samping asam amino. Jadi karena ada polipeptidanya itu ada beberapa ya, mungkin ada yang 2, ada yang 3 polipeptida gitu ya, sehingga saling berinteraksi. Nah, interaksinya itu berupa apa? Berupa ikatan hidrogen ya antar rantai samping yang membentuk pola tertentu ya, tergantung pada orientasi ikatan hidrogennya. Ada struktur sekunder itu ada alpha helix dan beta sheets. Nah, alpha helix itu seperti ini, yang seperti DNA ya, seperti tangga gitu. Kalau beta sheets itu seperti lembaran, jadi seperti atas bawah gitu ya. Nah, interaksinya itu antar apa? Antar antar R-nya gugus samping. Gugus samping kan R ya gitu. Nah, ini ada R1 asam amino berinteraksi ya dengan R asam amino yang lainnya. Biasanya itu adalah ikatan hidrogen ya. Nah, ini alpha helix, yang ini beta sheets ya. Jadi itu struktur sekunder. Lalu struktur tersier ya. Nah, struktur tersier ini tersusun atas struktur primer atau struktur sekunder dan distabilkan oleh interaksi hidrofobik, hidrofilik, dan jembatan garam. Juga ikatan hidrogen dan ikatan disulfida antar atom es ya, sehingga strukturnya menjadi kompleks. Jadi makanya nih teman-teman nanti membuat struktur asam amino ya. Jadi kita tahu nanti ada atom ada asam amino yang mengandung es gitu ya, sulfur dan sebagainya. Nah, jadi semakin kompleks interaksinya. Kalau tadi struktur sekunder itu kan hanya ikatan hidrogen saja, interaksi intermolekulnya. Kalau ini tadi banyak interaksinya, ada hidrofobik, hidrofilik, jembatan garam, dan jembatan disulfida. Disulfida itu S dan S ya, namanya juga disulfida, itu sulfur ya. Nah, sehingga kompleks seperti ini ya. Nah, lalu terakhir struktur kuartener. Nah, struktur kuartener ini
interaksi dari beberapa molekul protein tersier ya. Nah, jadi protein tersier yang seperti ini, tapi ada beberapa, 2 atau 3 atau 4. Nah, ini contoh hemoglobin. Hemoglobin itu kan protein ya, protein. Nah, dia merupakan struktur kuartener. Struktur kuartener yang terdiri dari 4 ya struktur tersier. Ada dua rantai alfa ya, ada 2 rantai beta ya, yang dimana inti dari setiap ada inti zat besi ini ya Fe di tengah-tengah proteinnya, atau disebut juga hem ya. Nah, ini tadi kita sudah mempelajari struktur protein. Lalu kita mempelajari macam dan fungsi protein. Untuk apa sih protein itu gitu ya. Nah, yang pertama untuk regulator atau bioregulator. Jadi yang mengatur regulasi di dalam tubuh kita itu kebanyakan adalah protein ya. Hormon itu bisa terdiri atas lemak atau protein. Lalu biokatalisator, enzim ini yang akan kita pelajari. Lalu juga protein transport, hemoglobin tadi ya, yang transport itu apa, mengangkut sel darah merah. Albumin, lipoprotein ini mengangkut lemak ya. Transferin, protein integran membran ya. Terus juga protein kontraktil, ini yang ada di otot kita ya, aktin dan miosin. Protein struktural, ini yang membangun struktur atau pembentuk kolagen, itu kan untuk kulit, tulang gitu ya. Tubulin, keratin, kuku, rambut gitu ya. Glikoprotein gitu, dinding membran atau dinding sel gitu kan. Nah, terus juga protein pelindung dan pertahanan sistem imun, itu kan imunoglobulin ya, interferon, perforin, interleukin ya, fibrinogen itu jaring-jaring fibrin ya. Tuh, lalu protein reseptor dan protein penyimpanan ya, atau penyimpanan energi. Nah, ini bisa teman-teman baca, dan sebetulnya nanti akan ada pembahasan lebih lanjut khusus tentang hormon dan sebagainya ya. Ini pengetahuan saja bahwa hormon itu ada yang berupa protein dan peptida ya. Salah satunya hormon insulin, juga hormon paratiroid ya. Sehingga kalau kekurangan protein akan mempengaruhi regulasi di dalam tubuh kita. Mungkin ada hormon yang tidak bekerja dengan baik gitu ya. Nah, sehingga kehadiran protein itu sangat-sangat esensial. Nah, yang kedua ini biokatalisator, enzim ya. Nah, enzim ini akan kita pelajari ya setelah ini. Lalu ini protein transport ya, tadi kita sudah membahas yang tentang hemoglobin ya, mengangkut oksigen dan karbon dioksida dalam sistem pernapasan dan respirasi sel. Itu sangat ini ya, penting ya. Lalu albumin ini mengangkut bilirubin ya, ini yang menyebabkan kulit dan mata kuning dan kencing menjadi warna coklat ya, kalau bilirubin ini tinggi, terlalu berlebih di dalam tubuh. Nah, lipoprotein tadi mengangkut lipid atau lemak ya, dari hati ke organ ya, untuk transport lemak. Nah, ini transport pada membran sel ini juga melibatkan protein. Ada protein transport yang melekat ya, atau tertanam di membran sel. Ini teman-teman mungkin belajar juga ya di biologi sel. Nah, ini protein kontraktil untuk berkontraksi ya dan bergerak. Ini aktin dan miosin ya.
Contoh lainnya adalah tubulin, pembentuk mikrotubul ya, penyusun flagel dan silia yang menggerakkan sel gitu ya. Nah ini ya, ini aktin dan miotin itu protein. Makanya kenapa gitu ya, kayak atlet-atlet ya itu banyak mengkonsumsi protein tinggi ya untuk pembentukan massa ototnya gitu ya, telur gitu sampai puluhan kilogram dan sebagainya ya. Lalu juga anak-anak yang sedang masa pertumbuhan itu ya harus banyak mengkonsumsi protein ya, karena membentuk otot. Protein struktural ya, ini untuk membangun struktur atau menyangga ya suatu makhluk hidup. Nah ini banyak yang lagi happening sekarang gitu, kolagen ya. Kolagen ini memang yang bikin kulit kencang gitu ya, karena dia emang protein utama dalam kulit, urat, tulang rawan ya, yang punya kekuatan dan liat atau kayak kondrotin ya. Terus di persendian protein elastin ya, yang dapat meregang dalam dua arah. Terus nah itu kolagen. Nah kayak kenapa nih sintesis kolagen kan semakin menurun ya kalau seiring bertambahnya usia gitu. Makanya banyak orang yang mengkonsumsi suplemen kolagen ya untuk mengencangkan lagi kulit dan sebagainya. Tapi kita harus lihat ya, apakah kolagen suplemen itu halal atau tidak gitu ya. Nah lalu kuku, rambut dan bulu-bulu ini protein keratin. Terus juga ada fibroin. Fibroin ini serabut yang tidak larut, nah tapi bersifat fleksibel dan lentur. Nah, komponen utama dari serat sutera dan jaring laba-laba adalah protein fibroin ya. Nah, ini contoh ya, tadi ya yang kolagen itu pada masa muda, apalagi bayi ya. Kenapa bayi itu kulit kenyal dan cerah gitu ya, karena memang kolagennya masih sangat banyak ini ya. Nah, seiring bertambahnya usia, kolagen itu sangat-sangat sulit untuk disintesis, sehingga kita perlu menjaga ya, biar bagaimana si kolagen dalam tubuh kita itu tidak banyak di katabolisme ya, tidak banyak di degradasi gitu ya. Yaitu ada caranya gitu juga dari asupan makanan, biar kita bisa tubuh kita banyak mensintesis kembali protein kolagen. Nah kan kalau kolagennya hilang jadi keriput ya, jadi memble gitu kulitnya. Nah lalu protein pelindung dan pertahanan ya. Nah ini imunoglobulin, antibodi, fibrinogen, trombin ya. Nah ini struktur imunoglobulin ya. Struktur imunoglobulin itu ada yang primer, sekunder ya, ada yang IgM, IgG, IgA. Ini nanti teman-teman akan pelajari di imunologi ya, imunologi itu. Nah ini juga adalah ini ada yang berupa ini oligosakarida, ini apa namanya, oligosakarida itu gula ya. Nah tapi struktur utamanya ini nih, apa cirinya, ini C itu adalah C terminal ya, ini N itu adalah N terminal, berarti ini adalah suatu protein ya. Makanya kenapa ketika kita sakit gitu ya, atau baru sembuh dari sakit, atau kemarin ya ketika COVID pandemi, yang makanan yang utama itu adalah yang diperbanyak adalah protein. Kenapa? Karena yang pembentuk antibodi itu pembentuk utamanya adalah dari protein ya. Nah ini protein reseptor ya, protein reseptor ya, dia ada di membran sel, sitoplasma ya, juga pada neurotransmitter, hormon
ya dia sinyal ya, kayak yang menerima pesan gitu. Itu juga protein ya. Makanya sangat-sangat penting. Ini contoh ya, nikotin asetilkolin reseptor. Nah ini kan sama seperti yang membran transport ya. Kalau membran transport itu untuk saluran dia masuk dan keluar zat. Kalau ini adalah membran untuk protein membran yang berfungsi sebagai reseptor. Nah, ada juga tiroid hormon reseptor. Ini nanti kita pelajari di hormon. Lalu juga adrenalin reseptor juga. Ini pelajari di hormon juga. Insulin reseptor juga. Ini kita nanti akan pelajari juga di hormon. Nah, lalu protein sebagai protein penyimpan. Nah, ini protein juga bisa berfungsi sebagai cadangan makanan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi cadangan makanan itu enggak hanya karbohidrat tapi juga protein. Beberapa contoh protein ini sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ovalbumin ya. Nah, protein utama putih telur ya itu albumin kan. Nah, itu adalah cadangan makanan. Nah, lalu kasein itu protein utama dalam susu ya. Contohnya adalah protein yang menyimpan zat besi, yaitu ferritin yang terdapat di dalam jaringan hewan. Lalu juga biji berbagai tumbuhan menyimpan protein nutrien yang dibutuhkan untuk pertumbuhan embrio tanaman ya. Nah, fungsi protein tadi ya, ini ringkasannya ya, sehingga dalam tubuh kita banyak sekali gitu fungsinya, baik secara fisik gitu ya, memelihara struktur dan mekanis, juga secara regulasi dan biologis ya. Nah, ini protein pada membran sel tadi ya. Lalu protein itu juga ada yang esensial, non esensial, dan kondisional. Nah, esensial itu harus dikonsumsi dalam makanan ya. Jadi ada protein yang tidak bisa kita sintesis di dalam tubuh, sehingga harus kita dapatkan dari luar. Kalau non esensial itu bisa disintesis di dalam tubuh kita. Ada kondisionali esensial ya. Jadi tidak dapat disintesis dalam keadaan sakit atau kurang prekursor. Jadi kenapa kalau kita sakit itu drop dan lemas gitu ya, karena dia tidak bisa mensintesis asam amino atau protein tertentu. Contohnya ini bayi prematur yang jumlah enzimnya terbatas untuk membentuk arginin ya, sehingga perlu dibantu ada yang ditambahkan dari luar seperti itu. Nah, ini ya, asam amino esensial ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9. Nah, selebihnya asam amino non esensial. Oleh karena itu, kenapa kita dalam makan gizi ya, gizi itu harus beragam ya. Kenapa? Karena kita pasti, tubuh kita memerlukan banyak jenis asam amino. Kalau kita makannya itu aja ya, pasti ya asam aminonya juga itu saja gitu ya. Nah, ini ada asam amino. Asam amino itu ada namanya, ada kodenya. Kodenya itu ada yang kode bahasa ada yang 3 huruf ya, ada yang 1 huruf. Nah, ini teman-teman tolong buat nama asam amino, kode huruf yang 3 huruf dan 1 hurufnya, juga strukturnya ya. Nah, strukturnya seperti ini. Tidak seperti ini yang teman-teman mudah ya, lebih mudah, silahkan. Yang penting paham,
oh ini struktur asam aminonya. Nah ini asam aminonya kenapa ada jenis-jenis warnanya, ada yang hijau, orange, merah, biru gitu ya. Nah yang hijau itu adalah asam amino hidrofobik, jadi dia punya sifat gugus hidrofobik ya. Lalu yang orange ini asam amino yang tidak bermuatan ya. Yang tidak bermuatan itu berarti netral ya asam aminonya. Yang merah itu asam amino bermuatan negatif, yang biru asam amino bermuatan positif ya. Nah seperti ini, jadi tabelnya itu ada strukturnya, struktur asam aminonya. Struktur asam amino itu ciri khasnya ada gugus amin NH2 atau NH3+, ada gugus karboksil ya. Nah terus ada namanya misalnya prolin. Nah terus ada yang 3 huruf pro dan ada yang 1 huruf P. Kenapa seperti ini? Karena nanti biasa ada soal ya, atau kalau dalam bioinfo itu jenis asam amino protein itu hanya dituliskan huruf kadang yang kode 3 huruf, kadang kode yang 1 huruf. Misalnya protein X atau peptida X adalah misalnya A, F, C, Y, T. Nah kan kita A itu apa gitu kan. Nah kalau sudah terbiasa tahu oh A itu alanin gitu. Terus kadang harus dianalisis alanin itu positif atau negatif gitu kan. Nah sebetulnya kita bisa lihat ya, bisa lihat googling gitu ya. Nah hanya biar kalau kita sudah familiar gitu ya, itu sangat lebih baik. Sehingga silakan teman-teman untuk membuat kurang lebih yang seperti ini ya. Tapi yang strukturnya yang teman-teman bisa lebih mudah untuk dijelaskan. Ini kan Bu, kenapa ini ada angka-angka warna merah, ini apa gitu ya. Nah biasanya ini adalah suatu ini ya, kalau nggak salah kekuatan interaksi ikatan interaksi antar atom ya gitu kan. Ini bikin teman-teman bingung kan. Nah itu nggak usah pakai itu juga nggak apa-apa. Terus kalau angka yang di sini apa, 89,0, 165,1. Nah ini adalah massa ini ya, MR, massa relatif molekulnya ya gitu. Ya seperti itu. Nah ini ada tadi di awal ya dibahas tentang denaturasi protein. Jadi protein itu bisa tidak berfungsi ya karena panas, asam, basa, garam atau suatu mekanis, apakah itu pengocokan misalnya ya, atau dari beku menjadi panas, dari panas jadi beku berkali-kali. Nah itu juga akan rusak ya. Nah denaturasi itu tidak mengubah struktur tapi mengubah bentuk ya. Jadi denaturasi itu bukan mengubah struktur tapi mengubah bentuk. Misalnya asalnya seperti ini bentuk aktifnya ya, tapi urutannya itu sama aja, urutannya sama, tapi dari seperti ini menjadi memanjang atau menjadi beruntai ya. Tuh. Nah lalu selanjutnya adalah tentang pencernaan protein ya. Nah ini kita pending dulu ya.